dulu. Dulu kalian semuanya. Ini yang kita. Jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada yang sakit? Ya, sehat semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang yang kita yakini ibadah kita saat ini semua ada di sini karena kehendaknya dan karena kasih sayangnya. Dan rekan-rekan sekalian, saat ini PSIP PAG gelombang 1 tahun anggaran 2023, kegiatan berikutnya rekan-rekan sekalian akan mendapatkan penjelasan tentang kurikulum pendidikan PAG tahun anggaran 2023 akan dilaksanakan oleh rekan-rekan sekalian selama kurang lebih 30 hari ke depan. Harapannya rekan-rekan sekalian, setelah rekan-rekan sekalian mendapatkan sosialisasi asal kurikulum ini, rekan-rekan bisa memisahkan diri dan mengerti kira-kira apa yang akan dilaksanakan selama proses pembelajaran di STUPA ini. Ya, jika bisa dicatat sampaikan oleh Pak AKBP Sundaya, catat kira-kira apa? Jangan sampai ada yang tertinggal kegiatan-kegiatan yang akan rekan-rekan sekalian laksanakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan sekalian yang terpilih untuk mengikuti pendidikan PAG tahun anggaran 2023 gelombang 1 khususnya. Nah, sebelum kami sampaikan sosialisasi, izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Darmanto, jabatan saya Kepala Bagian Pendidikan dan Latihan atau IKAP. Jadi tugas pokok saya adalah menyelenggarakan operasional pendidikan di STUPA ini, PAG. Kemudian saya dibantu dengan staf saya, ada 3 Kasubag Training Lead, nanti juga akan menyampaikan AKBP Adnu, ya, berada di sini. Kemudian ini yang menyusun rencana kegiatan, bikin kurikulum, bikin kalender itu beliau. Kemudian ada Kasubag Latih Pelaksana Pendidikan dan Latihan. Itu nanti akan dihadirkan dengan sekalian selama proses pembelajaran. Jika ada alih dan sebagainya yang kurang atau rusak alat-alat di kelas, rekan-rekan sekalian bisa berhubungan dengan Kasubag Latih yang dijabat oleh AKBP AD Pemarang. Dan juga Kasubag Kasabasi ada dengan penilaian termasuk nanti juga akan dilaksanakan ada Kasubag Kasabasi yang dijabat oleh AKBP Subagya. Nah, itu untuk staf kita. Ya. Nah, kami akan mulai rekan-rekan sekalian untuk dasar daripada pelaksanaan operasional pendidikan yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan ke depan. Yang pertama di sini ada keputusan Kapolri nomor 1/17/17, ya, ini tentang program pendidikan dan pelatihan Polri tahun anggaran 2023. Nah, dalam proyek ini di sini tercantum tujuan pendidikan daripada PAG dan jumlah peserta didik PAG lebih 2.000. Kemudian kedua, surat Kapolri
nomor B2149 tanggal 20 Juli 2003 tentang undangan Rakorsun kurikulum di Babung PAD. Nah, kurikulum yang dihasilkan sekarang merupakan hasil daripada penyusunan kurikulum yang dilaksanakan oleh Jabri. Kepanikat oleh nomor K849 tanggal 9 Agustus 2023 tentang kurikulum PAD. Ini berikutnya rekan sekalian, di sini ada juga nanti perkal nomor 2 tahun 2017 tanggal 2 Mei tentang standar penilaian pendidikan Polri. Sebagian sudah kami sampaikan tadi. Ya, nanti ya, di situ bobot nilai mata pelajaran ujian tertulis 50%, penugasan 30%, nilai pengamatan 20%. Kemudian untuk nilai mata pelajaran teori dan juga praktek nanti ada kan, misalnya pelajaran tertentu ada teorinya ada prakteknya. Maka pembagiannya nilai ujian tertulis 30%, nilai penugasannya itu 10%, nilai pengamatan 10% dan nilai ujian praktek 50%. Kemudian untuk bobot nilai mata pelajaran kurang dari 10 jam pelajaran yang tidak diujikan, nilai penugasan itu 60, nilai pengamatan 40. Jadi kalau ada jam pelajaran yang jamnya itu di bawah 10 jam pelajaran, nah, sistem penilaiannya 60 dan 40%. Ya tidur. Nah, ya kamu nih. Ya kamu. Itu belakangnya. Nah, ya. Udah. Apa? Itu tuh, ya. Dia kayak begitu. Posisi duduknya kayak begini. Lonjol gitu, ya kan? Jadi bukan tidur ngantuk dulu, tapi kan kayak gini tidurnya. Oke ya, cara kita sedikit lagi. Ya. Jadi ujian ulang atau jadi kalau siswa yang dulu kalau udah itu biasanya pakai PB 4. Ya. Jadi ini ada tahun dan hari. Tapi benar-benar sekarang enggak. Nah, kapan kalian akan digunakan ujian hari? Bila nilai pelajaran kurang dari 65. Jadi 64 itu masih ada. Ya. Dan bacanya hanya satu kali setiap mata pelajaran. Jika nilai belum mencapai nilai batas lulus, maka diberikan nilai tertinggi yang diperoleh. Karena nilai tadinya 63. 63 kan sudah. Ujian lagi dapatnya 50. Tapi nanti dikasih nilainya yang 60. Juga, bukan begitu. Jika nilai hal lebih tinggi nilainya dari batas lulus, yaitu 60, maka nilai yang diberikan tetap nilai batas lulus yaitu 65. Ini perkatnya kan gitu. Harusnya nilai tertinggi. Oke. Kalau kalian ke sini mau naik pangkat, kalian cuma dapat naik pangkat aja.
tergantung sama niatnya. Kalian nggak dapat keberkahan ilmunya nggak dapat. Nilai ibadah kalian karena ilmu belajar nggak dapat. Karena niat kalian mau tarik pangkat, dapat pangkat. Pekerjaannya sama. Kalian berada di tempat ini kurang lebih 1 bulan, lalu pagi siang. Tapi kalau yang satu yang naik pangkat, kami cuma dapat naik pangkat. Yang satunya niatnya belajar untuk ilmu, kalian dapat ilmu, dapat nilai ibadah, dapat berkah ilmu, juga dapat pangkat. Pekerjaannya sama. Dilakukan dengan niat yang berbeda, akan juga hasilnya berbeda. Belum terlambat. Dapat dengan niat yang naik pangkat. Coba kalian switch, kalian geser niat kalian sini mau belajar, mau cari ilmu, mau kalian cuma dapat nanti juga akan dianggap dapat pangkat. Ya, itu ada kakak sekalian, kakak-kakaknya akan disampaikan oleh agar berilmu dan lebih menguasai kaitan dengan proses kalian selama di sini. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada kakak sekalian dan mendapatkan kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmunya akan berkah semua. Ilmu berkah, pangkat berkah untuk kalian, untuk keluarga, untuk Polri, untuk bangsa dan negara. Saya mohon maaf apabila ada kurang pas atau kurang benar. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menerima silakan duduk, dimakan sudahnya, kemudian tampaknya tolong dikumpulkan. Rekan-rekan pengasuh tolong dicek yang belum dapat. Ya, satu dia sini. Caranya cepat Pak, cepat. Sudah duduk kembali, dimana kemudian kami dukungan kita. Bapak Kasubag Biju, sambil menikmati snack yang ada, ya nggak apa-apa. Intinya mohon didengar saja, dilihat ke depan, sehingga teman-teman bisa melihat kegiatan yang akan dilaksanakan selama 30 hari ke depan. Mohon izin Bapak Kapal Diklat. Jadi tadi beliau sudah menjelaskan tujuan, profil kompetensi, mata pelajaran yang akan dioperasionalkan, aturan apa yang disebut dengan HER, berapa batasan nilainya, semua sudah dijelaskan. Saya akan menambahkan tentang kalender kegiatan dan rangka pelajaran terurai yang akan dioperasionalkan. Jadi sekali lagi tentang aturan penilaian, semua sudah dijelaskan oleh Bapak Kapal Diklat. Harusnya teman-teman termotivasi ya. Beliau juga saat ini sedang
sama dengan teman-teman sebagai peserta didik pada Diklat PIM 1, tapi disempatkan pagi hari ini hadir untuk memberikan sosialisasi kurikulum dan penilaian kepada rekan-rekan peserta didik semua. Berikan apresiasi kepada dia. Ya, jadi teman-teman lihat sendiri, beliau menerima telepon dari mentor langsung, luar biasa. Sehingga pasti ini merupakan motivasi buat teman-teman juga tetap ikut pendidikan dengan semangat yang tinggi. Oke teman-teman, bisa kita lihat dari rangkaian tadi. Sebelumnya mohon izin, saya perkenalkan diri, nama saya Dr. Andes J. Ibnu Suprihantoro, MD. Saya jabatannya adalah Kasubag Renmindik Perencanaan Administrasi Pendidikan Pak Diklat Stupa Lemdiklat Polri. Kami bersama Bapak Kabag Diklat merencanakan merumuskan mulai dari usulan kurikulum, kemudian dikirim ke Lemdiklat, dipokjakan di Lemdiklat bersama tim pokja undangan dari Lemdiklat. Ada narasumber dari UNJ, dari pembina fungsi, sehingga terciptalah kurikulum pendidikan alih golongan yang dioperasionalkan dalam 2 tahap. Dan rekan-rekan ini adalah tahap yang pertama atau gelombang yang pertama yang dilaksanakan selama 30 hari. Ya, selama mengikuti kegiatan tersebut, keaktifannya, sikapnya, namanya juga revolusi mental, ya, perubahan untuk perbaikan karakter kita, mental kita berkaitan dengan etos kerja, integritas, dan gotong royong. Selanjutnya lagi, etika perilaku perwira Polri, 8 JP, tidak ada ujian. Berikutnya, budaya anti korupsi, 10 JP, ada ujian teman-teman, ya. Ini jadi nanti ingat-ingat yang 10 JP ke atas, yang sifatnya pembelajaran, pasti ada ujian. Lanjut kelompok manajemen dan kepemimpinan, ada kepemimpinan melayani 10 JP ujian, manajemen pembinaan Polri 10 JP ujian. Manajemen pembinaan Polri ini isinya ada berkaitan dengan keuangan, sarpras, pers, dan satu lagi perencanaan. Ya, jadi ada keuangan, sarpras, pers, personil, ya, manajemen personilnya, dan perencanaan. 10 JP, ada ujian. Kemudian berikutnya lagi adalah manajemen tingkat polsek. 10 JP, ada ujiannya. Ini kalau manajemen tingkat polsek, materi pelajarannya kalau buat teman-teman yang sudah di polsek, ini nggak asing lagi, karena sudah biasa dan selalu dilakukan. Kami di sini cuma mengingatkan kembali. Nah, demikian. Jadi manajemen tingkat polsek ini buat teman-teman yang di polsek sudah merupakan hal yang rutin dilaksanakan. Kita tinggal memoles kembali, pasti teman-teman lebih paham dan pasti lebih memahami tentang kegiatan manajemen di tingkat polsek. Berikutnya lagi adalah manajemen training level 1, 30 JP. Ini tidak ada ujian, tetapi teman-teman akan membuat tugas resume setiap hari, karena ini 3 hari berturut-turut full
dari pagi sampai sore 10 JP, besok pagi sampai sore 10 JP, besok lagi pagi sampai sore 10 JP. Ya, ini berkaitan dengan interpersonal skill, kemampuan skill perorangan dan kepemimpinan. Teman-teman disinilah akan dilatih tentang interpersonal skill dan kepemimpinan. Lanjut. Ya, berikutnya nanti ada dulu istilahnya minum Polri, ya, juk minum. Saya yakin dari 1250 ini tidak semuanya menguasai tentang administrasi Polri. Giliran disuruh bikin nota dinas aja bingung. Baru bikin nota dinas, belum bikin surat biasa, surat rahasia, ya, atau yang sifatnya lak atensi, semua ada minunya. Transtaf, semua ada aturan cara menulisnya di kepolisian. Titik koma dan koma, berapa ketuk, titik, angka, titik, TA, beda dengan aturan tulisan dari instansi yang lain. Tapi ini semua bukan harga mati. Semua tergantung daripada kebijakan pimpinan. Ya, teman-teman. Lagi enak-enak belajar. Lalu pimpinan perintahkan semua kumpul di lapangan. Itu lapangan semua. Gak ada yang bisa tidak. Betul nggak kira-kira? Karena kita semua matahari itu cuma satu. Apa kata pimpinan? Lurus, lurus. Ya. Gak ada persiapan. Tapi kalau pimpinan bilang nanti, ya, unit kelima atau setelah asar, unit 56 pembelajarannya malam pakai Zoom. Nanti setelah asar teman-teman semua atas perintah pimpinan untuk melaksanakan persiapan. Ya, persiapan. Tapi sekali lagi itu semua atas perintah pimpinan, gitu ya. Lanjut. Nah, ini jadwal pelajarannya tadi sudah. Nanti teman-teman bisa melihat ya. Boleh kopi, boleh minta hard copy-nya. Ini bukan rahasia, boleh untuk dimiliki karena sebagai patokan, sebagai pegangan kita di dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan. Saya rasa itu teman-teman, lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan tes awal, atau kalau nanti tes awalnya belum siap bisa dilanjutkan dengan kegiatan kardussis. Dari saya sekian dan terima kasih. Selamat siang dan salam Presiden. Sekali lagi salam